tahun 2021. Kita selaku ASN dan keluarga besar MAN 1 Palembang pelopor untuk pelaksanaan sosialisasi surat edaran Menteri Agama ini. Silakan nanti ini diedarkan secara estafet di tempat Bapak Ibu, di kelurahan dan kecamatan, di keluarga, di tempat masjid di kelurahan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan komitmen kita melaksanakan surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 ini, penularan COVID-19 di Kota Palembang ini akan cepat hilang dan kita dalam keadaan selamat, dan harapan kita COVID-19 ini untuk di Sumatera Selatan agar putus dan tidak ada lagi terhinggap di masyarakat kita, sehingga kita dalam kondisi sehat, pelaksanaan pelajaran tatap muka akan cepat terlaksana. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran Salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah bertepatan tahun 2021 Miladiah untuk wilayah di luar wilayah pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kegiatan pelaksanaan sholat Idul Adha ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah barang tentu itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Maka dalam edaran Menteri Agama nomor 16 ini, di antara kegiatan yang harus memperhatikan protokol kesehatan dan diatur dalam surat edaran ini yaitu ketika malam ketika malam takbiran. Memang sudah sunnah Rasul kita diminta untuk melaksanakan takbiran. Namun guna menjaga dan menghindari penularan COVID-19, Menteri Agama itu memberikan juknis dalam pelaksanaan takbiran pada malam Idul Adha. Yang pertama, jamaah takbiran wajib dalam kondisi sehat. Suhu badan harus di bawah 37 derajat Celcius. Jadi bagi jamaah yang berada di atas 37, maka jamaah tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti takbiran pada malam hari raya Idul Adha. Artinya di sini Bapak Ibu bisa disampaikan dan disosialisasikan kepada warga yang tempat tinggal Bapak Ibu dan kepada pengurus masjid. Di antaranya pengurus masjid harus memiliki pengukur suhu. Artinya ketika jamaah itu suhunya di atas, antaranya pengurus masjid harus memiliki pengukur suhu. Artinya ketika jamaah itu suhunya di atas 37 derajat Celcius itu tidak diperkenankan untuk menghadiri takbiran. Silakan mereka takbiran di rumah masing-masing. Untuk ini untuk menjaga penularan COVID-19 dan mengutamakan kesehatan, dan kita yakin tidak mengurangi jamaah itu sendiri untuk melaksanakan sunnah Rasul dengan takbiran di rumah. Kedua, pada malam takbir hanya boleh diikuti oleh jamaah yang usianya 18 tahun sampai 59 tahun. Jadi Bapak Ibu
yang usia di bawah 18, termasuk saya, ya tidak boleh ngikut, ya. Ya, umur saya di bawah 18 itu mungkin siswa, ya. Nah, yang di atas 59-60 itu tidak diperkenankan untuk hadir karena mungkin imunitasnya itu tidak memadai untuk mengikuti kegiatan takbir itu karena akan berdampak penularan COVID-19 ini. Malam takbir hanya dapat diselenggarakan pada masjid atau musala dengan status zona hijau dan kuning. Artinya masjid dan musala yang masih berstatus zona oranye dengan zona merah tidak boleh melaksanakan takbiran pada malam hari raya Idul Adha. Ya kabarin, kita lihat di informasi dari tim gugus itu masih zona oranye. Hilir Timur zona merah kalau tidak salah. Ya, ya Gandus itu zona merah, zona yang rentan risiko tinggi untuk penularan COVID-19 ini. Dan tidak boleh dilakukan dengan arak-arakan di jalan. Pelaksanaan malam takbir di masjid atau di mushola tidak boleh lama. Paling lama 1 jam. Jadi tidak boleh seperti yang sudah-sudah dari habis isya pas subuh. Ya. Jadi kalau mau takbiran dilanjutkan sendiri-sendiri di kamar. Ya, takbiran. Jadi di kamar, di rumah, silakan dilanjutkan di rumah. Boleh hanya pelaksanaan di masjid itu selama 1 jam. Kemudian pelaksanaan malam takbir di masjid dan mushola, jamaah yang mengikuti takbiran wajib pulang ke rumah masing-masing sesuai dengan penyelenggaraan malam takbiran. Jadi setelah pelaksanaan mereka wajib pulang ke rumah, tidak boleh nongkrong-nongkrong, kerumun-kerumunan di tempat-tempat baik di warung maupun di tempat-tempat kerumun. Kemudian setelah takbiran itu besoknya itu akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Dalam SE nomor 16 ini diatur bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha. Bukan berarti dilarang, tapi harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dengan tujuan tadi untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Sholat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut. Sholat Idul Adha ditiadakan pada kabupaten kota dengan zona merah dan zona oranye yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Satgas COVID-19. Ada beberapa tempat yang tidak boleh dilaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Silakan Bapak Ibu laksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Ya, kalau memang tidak bisa ada khotibnya, cukup sholat 2 rakaat Idul Adha. Itu kita yakin bahwa Allah lebih tahu kondisi darurat ini. Ya. Kalau memang